warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Majapahit. Dan benarkah jika Wali Songo itu berasal dari Aceh? Namun sebelum kita memulainya, alangkah indahnya jika sahabat menglik dan subscribe channel berbagi info agar sahabat menjadi orang pertama nantinya yang menonton video terbaru dari kami. يا كريم الأخلاق يا رسول Sahabat berbagi info, menurut Said Ismail Al-Habsyi, Sultan Zainal Abidin Bahyansyah 1349 sampai 1496 mengantarkan dua mubalik ke Jawa, yakni Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Maulana Malik Ibrahim merupakan sepupu Raja Cermin dan juga keturunan Ali Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib. Tengku Ibrahim Alfian menyebutkan bahwa hubungan antara Aceh dan Majapahit sebagai untaian mutiara yang mempertautkan dua belahan khatulistiwa. Paling tidak ada 4 sumber informasi yang mengindikasikan adanya hubungan antara Aceh dengan Majapahit, yakni Kitab Negara Kertagama dan Makam Putri Nurul Ala atau Ilah, lalu Hikayat Banjar serta naskah Tapel Adam. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 menyebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu dari kerajaan yang ditaklukkan oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada pada zaman Prabu Hayam Wuruk. Sahabat berbagi info, Makam Putri Nurul Ilah atau A'la yang terletak di Ladang Gas Arun, Desa Miye 7, Kecamatan Mantangkuli, Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan adanya hubungan antara Aceh dan Majapahit pada masa yang lalu. Hubungan ini tersirat dalam batu nisan yang bertuliskan huruf Arab dan Jawa kuno. Pada makam tersebut, tulisan Arab itu menunjukkan bahwa Putri Nurul Ilah atau A'la meninggal pada hari Jumat tanggal 14 Dzulhijjah 791 Hijriah. Sementara tulisan Jawa kuno menunjukkan tahun 781 Hijriah. Menurut Tengku Ibrahim Alfian, tulisan Jawa kuno pada makam Putri Nurul Ilah itu dilatar belakangi hubungan Majapahit dengan Samudra Pasai. Tulisan tahun wafatnya Putri Nurul Ilah pada batu nisan bila dikonversikan ke tahun Masehi sama dengan tahun 1380 Masehi, di mana era tersebut merupakan era kejayaan Majapahit di bawah kendali Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Sahabat berbagi info, Kronika Pasai atau Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa pada zaman Sultan Ahmad 1346 sampai 1383, Majapahit menyerang Samudra Pasai dan terjadi perang sengit selama 3 hari 3 malam. Pasukan Samudra Pasai terpaksa mundur dan pasukan Majapahit berhasil masuk ke istana Sultan Ahmad. Sultan Ahmad berhasil menyelamatkan diri ke suatu daerah bernama Menduga yang berjarak 15 hari perjalanan kaki dari Pasai. Setelah setengah bulan di Samudra Pasai, pasukan Majapahit kembali ke Jawa dengan membawa tawanan dan banyak harta rampasan, sehingga armadanya diibaratkan sebagai itik berenang di air. Sahabat berbagi info, tawanan Muslim Samudra Pasai yang dibawa pasukan Majapahit dipersilakan memilih tinggal di Jawa sesuka hatinya dan di mana saja. Seperti dikutip oleh Tengku Ibrahim Alfian, Putri Cermin yang ditemukan di Desa Leren Gresik merupakan salah satu dari tawanan yang berasal dari Aceh tersebut. Sumber lain yang menyebutkan adanya hubungan antara Aceh dan Majapahit adalah sebuah naskah Jawa yang dikenal dengan naskah Tapel Adam.
Naskah ini menyebutkan bahwa mubalik Islam pertama yang datang ke Jawa adalah Syekh Jumadil Kubra, keturunan Sultan Zainal Abidin dari Samudra Pasai. Syekh Jumadil Kubra mempunyai putra, pertamanya bernama Maulana Ishaq dan putra keduanya Ibrahim As-Samarkan atau Ibrahim Asmoru. Naskah Tapel Adam juga menyebutkan bahwa Prabu Majapahit memperistrikan putri Sultan Samudra Pasai, dan ketiga saudara putri itu hendak pulang ke Samudra Pasai setelah menjenguk adiknya itu. Raja Majapahit melarangnya pulang karena takut istrinya sakit dan memerlukan kehadirannya di Jawa. Agar tidak pulang, Raja Majapahit memberinya hadiah tanah di Ampel, Denta, dan diberikan kebebasan menyebarkan agama Islam di sana. Dan kakak istri Raja Majapahit inilah yang kemudian hari dikenal dengan Sunan Ampel. Selain itu, Majapahit juga mempunyai hubungan perdagangan yang erat dengan Samudra Pasai, seperti tercatat dalam buku Suma Oriental karya Tom Pires, seorang pengembara Portugis berkunjung ke Malaka dan India dalam kurun waktu 1512 sampai 1515 Masehi. Tom Pires mencatat bahwa Majapahit mempunyai pengaruh yang sangat kuat atas perdagangan di Pasai, sehingga pedagang Jawa dibebaskan dari pajak dan bea cukai. Sebagai timbal baliknya, ketiga utusan Malaka datang ke Majapahit meminta agar pedagang Jawa berdagang di Malaka. Majapahit meminta Malaka agar minta izin dulu ke Samudra Pasai. Malaka kemudian mengirim utusan ke Samudra Pasai dan mengatakan Majapahit telah memberi izin agar pedagang Jawa berdagang di Malaka, asalkan mendapat persetujuan dari kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai kemudian memberi izin ke Malaka dengan syarat rajanya masuk Islam. Syarat itu dipenuhi Malaka, dan sejak raja dan rakyat Malaka masuk Islam, banyak pedagang Islam dari Arab, Persia, India, dan Jawa berdagang ke Malaka. Walaupun demikian, Majapahit sendiri masih melakukan hubungan dagang dengan Samudra Pasai. Hubungan Aceh dan Majapahit pernah diuji secara ilmiah di Rijksuniversiteit Leiden pada tahun 1968 ketika Dr. Randus Reis mempertahankan disertasinya tentang Hikayat Banjar. Sama seperti naskah Tapel Adam, Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Raja Majapahit meminang putri Raja Samudra Pasai. Raja Samudra Pasai tidak kuasa menolak meskipun putrinya Muslim dan Raja Majapahit non-Muslim, karena lebih memilih menyelamatkan rakyatnya dari serangan Majapahit. Di Majapahit, putri Raja Samudra Pasai tinggal di rumah khusus yang terpisah dengan istri-istri Raja Majapahit yang lainnya. Pada suatu hari, saudara putri Pasai yang bernama Raja Bungsu berkunjung ke Majapahit. Tetapi ketika hendak pulang kembali ke Pasai dicegah putri Pasai, dan karena cintanya kepada putri Pasai, Raja Majapahit memberi daerah khusus sesuka hatinya Raja Bungsu, asalkan tidak meninggalkan putri Pasai. Buat berbagi info, Raja Bungsu kemudian memilih kawasan Ampel, dan pada saat membabat hutan untuk dijadikan tempat tinggal, ia menumbuhkan pohon gading sehingga daerah itu disebut Ampel Gading. Ketika penduduk sekitar Ampel hendak masuk Islam, Raja Bungsu mengirim utusan ke putri Pasai kalau penduduk Ampel hendak masuk Islam. Putri Pasai kemudian menyampaikan hal tersebut ke Raja Majapahit. Raja Majapahit mengizinkan dan berkata, "Katakan arah Bungsu, barang siapa hendak masuk Islam itu terima masukan Islam itu. Jangankan desa itu, meski orang dalam nagari Majapahit ini, lamun ia hendak masuk Islam itu masukkan." Dengan izin dari Majapahit tersebut, kawasan Ampel kemudian berkembang menjadi pusat pengembangan Islam di Jawa. Putri Pasai dikaruniai seorang putra dan setelah dewasa kawin dengan puteri Raja Bali, namun meninggal dunia pada saat puteri Raja Bali hamil. Ketika putri Raja Bali hendak melahirkan, 6 bidan yang menolongnya meninggal dunia dan bayi yang baru lahir itu dibuang ke laut karena dianggap membawa malapetaka.
Bayi itu ditemukan seorang pedagang dan kemudian diberi kepada Nyai Sutapinati dan dirawat, dan ketika dewasa menjadi Sunan Giri. Pada usia tuanya, Putri Pasai tinggal bersama saudaranya di Ampel setelah suaminya Raja Majapahit meninggal dunia. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalam.